Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bukan Rais Mr. Dina. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah, yaitu mereview skripsi makul metodologi penelitian kualitatif. Jenis yang saya teliti yaitu studi kasus. Baik, pertama, entitas skripsi. Judul skripsi yaitu peran guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah. Nama peneliti Yuyun Pravita Anwar, asal perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung. Tahun terbit skripsi yaitu 2018. Bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang. Bermacam-macam adat istiadat dengan beragam ras, suku, bangsa, agama, dan kaya akan bahasa, itulah bangsa Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kekayaan dan keanekaragaman agama, etnis, dan kebudayaan ibarat pisau dua. Di satu sisi, kekayaan ini merupakan khazanah yang patut dipelihara dan memberikan nuansa dan dinamika bagi bangsa, dan dapat pula merupakan titik pangkal perselisihan konflik vertikal dan horizontal. Yang B, yaitu adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini merupakan pendidikan multikultural itu sangat penting dalam proses pembelajaran, untuk menanamkan sikap toleransi terhadap sesama siswa, untuk menghargai keberagaman etnis, ras, dan agama. Apalagi di zaman modern seperti sekarang ini, di masa banyak pengaruh budaya barat masuk ke Indonesia. Jadi peran guru agama Islam dalam menerapkan multikultural ini sangat penting. Pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini yaitu yang pertama, peran guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan pendidikan multikultural di SMA Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam menerapkan pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah. Yang kedua yaitu sikap toleransi. Siswa dapat berinteraksi dengan siswa lain sesuai dengan diajarkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sugih, Lampung Tengah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sikap toleransi dalam berinteraksi dengan siswa lain sesuai yang diajarkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah. Yang kedua yaitu keberagaman. Pertanyaan penelitian yaitu keberagaman multikultural yang ada di SMA Negeri 1 Sugih, Lampung Tengah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui keberagaman multikultural yang ada di SMA Negeri 1 Gunung Sugih, Lampung Tengah. Pertanyaan penelitian yang keempat yaitu faktor penghambat peran guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Sugih, Lampung Tengah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor penghambat peran guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Sugih, Lampung Tengah. Dari pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, dari komentar saya ini antara pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ini sudah sinkron. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yaitu bagi siswa yaitu membangun pragma keberagaman. Yang kedua yaitu menghargai keragaman bahasa. Yang ketiga yaitu membangun sensitivitas gender. Yang keempat yaitu membangun sikap kepedulian sosial. Yang kelima yaitu membangun sikap anti diskriminasi etnis. Yang keenam yaitu membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan. Yang ketujuh yaitu membangun sikap anti diskriminasi umum dengan baik. Di sini uraian dari penelitian ini tidak diuraikan di dalam penelitian. Langsung saja yaitu yang kedua, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama yaitu landasan teori kajian pustaka. Teori yang dikaji yaitu peran pendidikan agama Islam. Subteorinya yaitu pengertian peran guru pendidikan agama Islam. Di sini ada beberapa sumber kutipan.
Yang kedua yaitu fungsi guru pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu tanggung jawab guru pendidikan agama Islam. Yang keempat yaitu tugas guru pendidikan agama Islam. Terus yang kedua yaitu pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan multikultural. Yang kedua yaitu konsep pendidikan multikultural. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan multikultural. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Yang kelima peran guru dalam menerapkan pendidikan multikultural. Dalam kajian penelitian di sini tidak ditemukan penelitian yang relevan. Lanjut saja yang bab 3, metode penelitian. Di sini yaitu pertama pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data reduction tengah. Yang jenis penelitian yang kedua yaitu jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa ada manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Proses penelitian ini dimaksud antara lain melakukan observasi terhadap orang dalam kehidupan sehari-hari. Tempat dan waktu penelitian ini. Tempat penelitian ini di SMA Negeri 1 Gunung Sugi, Lampung Tengah. Waktu penelitian yaitu Senin tanggal 7 Mei 2018. Yaitu yang selanjutnya sumber data penelitian. Ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu di sini ada Bapak Sahmin selaku penjaga sekolah, Bapak Ayono selaku kepala sekolah, dan Bapak Rusli selaku wakaguru, dan Bapak Syahidin selaku guru pendidikan agama Islam. Data sekunder yaitu peran guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Gunung Sugi, Lampung Tengah sudah berperan dan menerapkan pendidikan multikultural, yaitu dengan membangun paradigma keagamaan dan menghargai keragaman bahasa, membangun signifitas gender, membangun sikap kepedulian sosial, membangun sikap anti-diskriminasi etnis, membangun sikap anti-diskriminasi terhadap perbedaan kemampuan, membangun sikap anti-diskriminasi umum dengan baik. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Instrumen alat pengumpulan data yaitu paduan wawancara yaitu paduan atau paduan wawancara, observasi yaitu lembar observasi, dokumentasi yaitu dokumen atau gambar. Pertanyaan peneliti di sini yaitu bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Sugi, Lampung Tengah. Teknik pengumpulan yaitu dengan wawancara, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi, lembar observasi, dan dokumentasi. Ini yaitu gambar siswa dalam interaksi sehari-hari. Yang kedua, pertanyaan peneliti yang kedua yaitu bagaimana sikap toleransi siswa dalam berinteraksi dengan siswa lain sesuai yang diajarkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Sugi, Lampung Tengah. Yaitu di sini juga menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara yaitu pedoman wawancara, observasi yaitu lembar observasi, dan dokumentasi yaitu gambar siswa dalam berinteraksi. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana keberagaman multikultural yang ada di SMA Negeri 1 Sugi, Lampung Tengah. Yaitu di sini menggunakan 2 teknik yaitu wawancara dan observasi. Yang pertanyaan yang ketiga yaitu keempat, bagaimana faktor pengamatan guru pendidikan agama Islam dalam menerapkan pendidikan multikultural di SMA Negeri 1 Sugi, Lampung Tengah. Di sini juga menggunakan 2 teknik yaitu teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini satu menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis
penulis dan sumber yang berbeda. Yang kedua yaitu regulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain dengan sebuah fenomena yang ada dan dokumentasi. Kemudian data atau hasil diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disebutkan sehingga memperoleh data yang dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu regulasi waktu, yaitu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kembali atau observasi, wawancara atau metode lain dalam waktu yang berbeda. Dengan demikian, pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan berbeda. Dengan demikian, pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan regulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama dan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data atau proses informasi diartikan proses pemilihan, pemusatan perhatian, transformasi, dan yang muncul catatan di lapangan yang mencakup kegiatan memilah-milahkan ke dalam suatu konsep, kategori atau tema tertentu. Berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan pola dan relevan pola dan membuang yang tidak perlu. Maksudnya merekonstruksi data yaitu memilih data yang relevan dan bermakna sehingga memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pendidikan agama Islam dalam menerapkan pendidikan multipoint yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga yaitu data display atau penyajian data. Display data atau penyajian data adalah kegiatan yang mencakup mengorganisasi dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Display data dapat terbentuk uraian naratif, bagan, diagram, alur, dan lain, memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.